Rusia telah melancarkan serangan militer terhadap Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 atas perintah dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Serangan Rusia ke Ukraina memicu reaksi sejumlah negara. Beberapa negara mengecam serangan tersebut dan menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun beberapa negara lainnya bergeming dan menyatakan keberpihakannya. Bagaimana dengan Rusia? Siapakah pendukungnya? Ada beberapa negara telah menyatakan dukungan kepada Rusia setelah Vladimir Putin mengumumkan secara resmi invasi Rusia terhadap Ukraina. Berikut beberapa negara yang dimaksud. Belarus. Sebagai sekutu Rusia dan negara yang letak geografisnya paling dekat dengan Rusia serta berbatasan langsung dengan Ukraina, Belarus mendukung langkah Vladimir Putin melakukan invasi. Meski membantah tentaranya ikut-ikutan menyerbu Ukraina, pasukan Rusia dilaporkan bergerak dari perbatasan Belarus menuju Ukraina. Belarus juga masih menampung sekitar 30.000 tentara Rusia yang ikut latihan militer bersama mereka pada awal bulan Februari. Penerbangan Rusia dikendalikan dan dipandu oleh pesawat A-50 yang dikerahkan dari wilayah Minsk di wilayah utara Belarus dan Republik Otonomi Crimea. Myanmar. Junta Myanmar pada Jumat 25 Februari 2022 mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Dengan menyebut langkah itu menunjukkan posisi Moskow sebagai pemimpin dunia. Rusia adalah salah satu sekutu utama dan pemasok senjata ke para jenderal Myanmar. Rusia juga berulang kali melindungi negara yang dilanda kudeta itu di PBB. Juru bicara junta Zhao Mintun mengatakan militer Rusia melakukan hal yang benar demi keberlanjutan kedaulatan negara mereka. Rusia menunjukkan posisinya kepada dunia sebagai kekuatan dunia. Jenderal Min Aung Hlaing pernah berkata kepada Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahwa tentara Myanmar menjadi salah satu yang terkuat di kawasan ASEAN berkat bantuan Rusia. Suriah. Dalam panggilan telepon kepada Putin pada Jumat 25 Februari 2022, Presiden Suriah Bashar al-Assad memuji invasi Rusia ke Ukraina. Assad mengatakan, keputusan Putin itu adalah untuk mengkoreksi sejarah. Presiden Assad menekankan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah koreksi sejarah dan pemulihan keseimbangan dalam tatanan global setelah jatuhnya Uni Soviet. Assad juga mengatakan Suriah mendukung Federasi Rusia berdasarkan keyakinannya bahwa posisinya benar dan karena menghadapi ekspansionisme NATO adalah hak Rusia. Suriah adalah sekutu setia Rusia yang melakukan intervensi dalam perang saudara Suriah pada tahun 2015 dengan meluncurkan serangan udara untuk mendukung pasukan rezim Assad. Venezuela. Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Selasa 22 Februari 2022 menyatakan dukungan penuh kepada Rusia dalam menghadapi sikap agresif yang diambil oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Venezuela mengumumkan semua dukungannya untuk Presiden Vladimir Putin dalam membela perdamaian di Rusia, rakyatnya, dan tanah airnya. Semua dukungan kami untuk Presiden Putin, kata Nicolas Maduro. Perdamaian Rusia adalah perdamaian dunia dan kami akan mempertahankannya. Rusia dan semua orang di dunia ini harus dihormati. Kuba.
Rusia memiliki sejarah panjang persahabatan dengan negara komunis Kuba. Presiden Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kemitraan strategis dan telah berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral. Ini telah memicu kekhawatiran bahwa Kuba dapat memihak Rusia dalam konflik dengan mengizinkan Rusia mengerahkan pasukan untuk mengancam Amerika Serikat jika ketegangan atas Ukraina terus meningkat. Wakil Menteri Luar Negeri Moskow Sergei mengatakan kepada jaringan televisi Rusia bahwa dia tidak dapat mengkonfirmasi atau mengecualikan kemungkinan Rusia mengirim aset militer ke Kuba jika Amerika Serikat dan sekutunya gagal mengindahkan tuntutan Moskow. Nikaragua salah satu negara yang mendukung Rusia dalam konflik di Ukraina yang sudah pecah ditandai dengan invasi militer Rusia pada Kamis 24 Februari 2022. Presiden Nikaragua Daniel Ortega jadi presiden pertama di dunia yang mendukung Rusia pasca pengakuan atas wilayah provinsi Donetsk dan Luhansk. Daniel Ortega menyebut langkah Rusia di Ukraina sebagai upaya pembelaan diri karena keinginan Ukraina gabung dengan NATO jadi ancaman bagi negara yang dipimpin Vladimir Putin itu. Saya yakin jika mereka melakukan referendum seperti yang dilakukan di Crimea, orang akan memilih untuk menggabungkan wilayahnya itu ke Rusia, kata Daniel Ortega dalam pidatonya di Managua Senin 21 Februari. Daniel Ortega yakin warga di Donetsk dan Luhansk akan bergabung dengan Rusia jika ada referendum. Cina. Berbeda dengan Belarus, Myanmar, Suriah, Venezuela, Kuba, dan Nikaragua, Cina sebenarnya termasuk sekutu Rusia, tapi tampak berhati-hati menanggapi konflik Rusia-Ukraina. Bahkan Cina menolak menyebut serangan Rusia itu sebagai invasi. Pemerintah Cina juga menolak mengecam tindakan Putin. Presiden Cina Xi Jinping menelpon Putin pada Jumat 25 Februari 2022 meminta Rusia bernegosiasi dengan Ukraina. Situasi di Ukraina Timur mengalami perubahan yang cepat dan Cina mendukung Rusia serta Ukraina untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Menurut pembacaan telepon dari TV negara Cina, penting untuk meninggalkan mentalitas perang dingin, mementingkan dan menghormati keamanan semua negara, dan membentuk mekanisme keamanan Eropa yang seimbang, efektif serta berkelanjutan melalui negosiasi, lanjut Xi Jinping. Netralitas Cina juga ditunjukkan dengan komentar Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada para pejabat senior Eropa pada Jumat 25 Februari 2022 bahwa Cina menghormati kedaulatan Ukraina. Di sisi lain, dia menilai kekhawatiran Rusia tentang ekspansi NATO ke timur harus ditangani dengan benar. Akan tetapi, Cina bersama Uni Emirat Arab dan India abstain dalam rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang membahas perang Rusia versus Ukraina. Itulah negara-negara yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Tim Liputan Suara Indonesia melaporkan.